Ini nih kalau tinggal di pelosok, sinyalnya susah. Nggak kayak orang-orang di kota, pakai SIM apa aja bisa. Nah, kalian penasaran nggak sih zaman dulu gimana perkembangan seluler di Indonesia? Dari yang 1G, 4G, sekarang mau jadi 5G. Terus kartu-kartu kalian sekarang juga macam-macam kan? Aku jelasin aja gimana. Oke? Ternyata teknologi seluler hadir di Indonesia pertama kali di tahun 1984. Teknologi yang ada bernama Nordic Mobile Telephone atau NMT. Jadi sebenarnya Indonesia itu salah satu negara awal yang mengadopsi teknologi seluler secara komersial. Perlu kamu ketahui nih, perusahaan yang terkenal adalah PT Rajasa Hazana Perkasa dan PT Telkom. Kedua PT tersebut bekerja sama membuat layanan komunikasi seluler dan teknologinya adalah NMT Strip 450. Kemudian di tahun berikutnya, 1985, PT Rajasa Hazanah Perkasa mengoperasikan dan mengenalkan teknologi AMPS dan NMT 470. Kedua teknologi tersebut merupakan modifikasi dari teknologi sebelumnya. AMPS ini digagas oleh PT Elektrindo Nusantara, PT Centralindo Panca Sakti, PT Telekomindo Prima Bakti, dan PT Telkom. Kemudian di tahun yang sama PT Satelit Palapa Indonesia adalah operator GSM pertama. Setelah itu NMT dan APS ditinggalkan. Kemudian di tahun 1985 sampai dengan 1992, ponsel itu mulai beredar di Indonesia. Namun ponsel yang ada waktu itu belum bisa dimasukin ke saku baju atau celana seperti saat ini. Bentuk ponsel waktu itu cukup besar, panjang dan beratnya rata-rata 430 gram. Dan teknologi yang berlaku waktu itu NMT 470. Kemudian nih di tahun 1993 PT Telkom memulai proyek percontohan seluler digital Global System Mobile atau GSM. Itu ada di 2 pulau nih, Pulau Batam dan Pulau Bintan. Kemudian tahun berikutnya 1994 PT Satelit Palapa Indonesia beroperasi sebagai operator GSM pertama di Indonesia. Kegiatannya dimulai di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian dilanjutkan dengan Telkomsel sebagai operator GSM kedua dengan atas nama perusahaan Satelindo. Di tahun 1995, proyek Telkom di Batam berlangsung sukses. Kemudian dilanjutkan di semua provinsi di Sumatera. Kemudian Telkomsel sebagai operator GSM nasional bersama Satelindo dijadikan seperti itu. 1996, Telkomsel dengan produk kartu halonya sukses di Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar. Kemudian baru masuk ke Jakarta. Setelah Telkomsel ada nih PT Excel Komindo Pratama yang berbasis GSM beroperasi di Jakarta sebagai operator ketiga dengan sistem GSM. Itu di ujung tahun 1996. Saat ini kita kenal dengan PT XL Axiata. Di tahun 98, Excelcom meluncurkan kartu prabayar Pro XL. Itu sebagai alternatif bagi konsumen untuk memilih dengan layanan roaming. Kemudian Satelindo menyusul Telkomsel dan Excelcom meluncurkan kartu prabayar Mentari. Mulai masuk 2000-an nih. 2001 PT Indosat mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile atau kita kenal dengan AM3. Hal tersebut menjadi pelopor GPRS dan MMS di Indonesia. Kemudian layanan Telkomsel dan Excelcom kemudian beroperasi. 2002, Telkomsel menjadi perusahaan kedua yang memiliki pelayanan serupa atau 2G. Kemudian Telkom Fleksi sebagai operator CDMA pertama atas nama PT Telekomunikasi Indonesia. Di tahun yang sama, 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Regulasi Pemerintahan diberlakukan, di mana operator seluler dari luar negeri mendapat izin nih untuk beroperasi masuk di Indonesia. Nah, masuknya pihak luar negeri tersebut ke dalam pasar nasional di Indonesia mengubah sistem yang ada nih. Jadi, sistem industri telekomunikasi yang ada masuk ke dalam babak liberalisme telekomunikasi. Di tahun 2003,
Indosat nih mengakuisisi Satelindo, IM3, dan Bima Graha. Kemudian Bakri Telkom merilis produk Asia sebagai operator CDMA kedua. Dilanjut dan diikuti oleh Friend. Hadirnya Telkom Flexi yang mengusung teknologi CDMA 2000. 1X kemudian di belakang Flexi ada Asia dan Bakri Telekom. Friend dan Happy dari Mobile 8, Star One dari Indosat, Smart dari Lipo Telekom, dan terakhir nih, Ceria dari Sampurna Telekom. Lumayan ya di tahun 2003. Kemudian di tahun 2004 nih, PT Indosat merilis Star One. Selanjutnya, tahun 2005 Telkomsel berhasil dalam menguji coba jaringan 3G di Jakarta. Teknologi yang dipakai nih waktu itu adalah Motorola dan Siemens. Ingat nggak kalian sama HP tersebut? Kuat banget ya buat mukul maling atau apapun. Kemudiannya disusul oleh CAC pada bulan berikutnya. Lanjut, di tahun 2006, PT Telkomsel, PT Excelkom Indo Pratama, dan PT Indosat nih menjadi pemenang dalam mendapatkan lisensi layanan 3G setelah proses tender. Kemudian di akhir tahun 2006, mereka merilisnya secara komersial. Wow. Hai teman-teman, hari ini aku bakal jelasin nih tentang seluler dan juga jenis-jenis seluler dari generasi ke generasi. Nah, pertama kalian harus tahu dulu nih, seluler itu apa sih? Seluler adalah suatu sistem komunikasi yang menyediakan layanan telekomunikasi, baik data, suara maupun video di mana akses pelanggannya dapat dilakukan secara bergerak. Nah, dalam konsep seluler, para pengguna dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lain tanpa harus bergantung pada media fisik seperti kabel. Telekomunikasi mobile adalah salah satu perangkat komunikasi yang paling banyak diminati dan berkembang secara pesat dari semua jenis teknologi komunikasi. Nah, sehingga pada akhirnya di masa yang akan datang, sistem seluler yang menggunakan teknologi digital akan menjadi metode umum dari sistem telekomunikasi. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas nih tentang jenis-jenis seluler dan juga jaringan dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah generasi 1G. Dalam generasi 1G ini, mereka bekerja dengan transmisi sinyal berupa analog, sehingga para pengguna hanya bisa melakukan panggilan telepon saja. Kemudian yang kedua adalah generasi 2G. Nah, pada generasi 2G ini, mereka sudah menggunakan sistem sinyal berupa digital. Nah, dalam generasi 2G, mereka menyediakan dua tipe jaringan, yaitu GSM dan juga CDMA. Pada generasi 2G ini, para pengguna juga bisa melakukan panggilan suara, MMS maupun SMS. Setelah generasi 2G, muncullah yang namanya generasi 2,5G. Pada generasi ini, para pengguna sudah bisa melakukan komunikasi tidak hanya berupa suara maupun pesan, tetapi juga bisa melakukan penggunaan data sebanyak 153 kbps. Pada jaringan 2,5G ini muncullah yang namanya tipe jaringan GPRS dan juga Edge. Nah, selanjutnya aku akan kasih tahu nih tentang 3G dan juga 4G. Setelah itu, muncullah teknologi 3G yang memiliki kemampuan transfer audio, grafis, dan video. Pada generasi 3G ini, telepon seluler sudah bisa digunakan untuk berinternet dengan nyaman. Kehadiran jaringan 3G juga membuat telepon seluler kini bisa digunakan untuk mengirim email dengan cepat, mengirim pesan secara instan, menonton video, dan lain-lain. Selanjutnya, teknologi 4G ini disebut dengan LTE atau Long Term Evolution yang dapat diandalkan untuk mengakses berbagai konten di internet karena teknologi 4G LTE mempunyai kecepatan hingga 1000 MB per second. Lalu, hubungan seluler dengan perkembangan ekonomi di Indonesia itu dalam bentuk apa sih? Siang-siang bolong, toko saya kosong. Cuma sekarang mana ada sih yang mau repot-repot keluar rumah belanja pulsa, apalagi toko saya ini. Tapi tenang aja, saya masih jualan lewat apa tuh namanya? Online shop. Lewat apa tuh namanya tuh, e-commerce itu. Tahu nggak manfaatnya e-commerce buat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Bentar, saya ada datanya nih. Menurut media Indonesia, e-commerce itu memiliki kontribusi yang sangat besar buat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada lagi. Menurut detik.com nih,
Indonesia itu bisa meraup 560 triliun ya, jangan salah nih, triliun rupiah dari ekonomi digital. Udah dengar kayak gitu, kalian mau tahu nggak aktivitas e-commerce di Indonesia kayak gimana aja? Berdasarkan We Are Social dan Hootsuite, aktivitas e-commerce adalah sebagai berikut. 93% adalah aktivitas pencarian barang atau jasa untuk dibeli secara online. 90% adalah mengunjungi toko-toko online melalui web dari semua device. 88% adalah pembelian produk online dari semua device. 25% adalah pembelian via laptop dan komputer. Dan 80% adalah pembelian via mobile device. Kalian mau tahu nggak perkembangan e-commerce per tahun 2020 ini kayak gimana? Untuk perkembangan e-commerce dari seluruh kategori, bisa kita lihat dari data ini. Jelas terlihat bahwa dalam seluruh kategori e-commerce mengalami perkembangan dalam bentuk jumlah uang yang dikeluarkan oleh customer. Mulai dari fashion dan beauty hingga kategori video games. Nah, udah jelas belum perkembangan e-commerce di Indonesia itu kayak gimana? Ci, mau beli pulsa, Ci? Iya mbak, bentar. Tadi mau beli pulsa dulu. Ketemu lagi ya nanti. Dah. Hai, aku Maria Alfrida. Setelah mendengarkan teman-temanku menjelaskan materi tadi, teman-teman pasti udah tahu dong perkembangan seluler di Indonesia itu seperti apa. Nah, teman-teman pernah nggak sih belanja online? Pasti aku jamin teman-teman pernah belanja online. Apalagi di situasi pandemi yang seperti ini nih, apa-apa pasti serba online, termasuk belanja. Aku yakin teman-teman juga nggak asing sama Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, industri e-commerce kayak gitu mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia loh. Kenapa ya? Menurut teman-teman kenapa? Nah, aku bakal jawab nih. Industri e-commerce dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena semakin banyaknya produsen e-commerce di Indonesia, berarti semakin banyak barang dan jasa yang dijual dong. Otomatis akan terjadi banyak transaksi. Maka dari itu, wabahnya belanja online dapat mempengaruhi pertambahan produk domestik bruto atau PDB sebagai salah satu indikator utama untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dilansir dari berita suara.com, Bank Indonesia nih pernah bilang transaksi e-commerce sepanjang tahun 2019 mencapai 11 sampai 13 triliun rupiah loh. Wow, ternyata banyak juga ya masyarakat Indonesia yang melakukan belanja online. Sehingga industri e-commerce menjadi salah satu industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih e-commerce mana yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia? Aku akan jawab. Dilansir dari media Indonesia, e-commerce yang paling banyak diminati masyarakat ada Shopee dan juga Tokopedia. Kalau Shopee banyak didominasi oleh kalangan perempuan, sementara Tokopedia didominasi oleh kalangan pria. Nah, bagi cewek-cewek nih pelanggan Shopee, kalian pasti nggak asing dong sama free ongkir dan juga banyak diskon. Nah, tahu nggak sih, Hari Belanja Nasional kemarin, tanggal 12 Desember 2019, Shopee itu berhasil mendapatkan 1,3 triliun dalam 24 jam. Wow, dengan begitu aja Shopee itu udah bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, teman-teman. Selain Shopee, Tokopedia sama Bukalapak juga mendapatkan perhatian dari investor luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau di Tokopedia nih, mereka itu mendapatkan 1,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 15,3 triliun. Kalau Bukalapak, mereka mendapatkan dari Mirai dan juga Navercorp sebanyak 70 juta dolar Amerika atau sekitar 700 juta rupiah. Nah, ternyata industri e-commerce itu nggak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia loh teman-teman.
Tapi kita sebagai generasi milenial juga dapat memanfaatkan wadah e-commerce ini sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan dagangan atau produk-produk lokal. Sehingga produk-produk lokal yang kita punya nggak kalah saing sama produk-produk luar negeri. Maka dari itu, industri e-commerce ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Jadi generasi milenial diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan ini. Nah, sampai sini kalian ngerti kan teman-teman? Perubahan ekonomi akibat perkembangan seluler ternyata nggak jauh-jauh beda loh dari kehidupan sehari-hari kita. So, sampai di sini nih materi kita. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman. Dadah!